siap? Ya. Dan hari ini akan kita lanjutkan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya, Bu Ari akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional, khususnya algoritma sebagai langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan pemahaman algoritma melalui aktivitas praktik sederhana. Sebelumnya saya mau bertanya kepada anak-anak. Tadi di pagi hari kegiatan pertama yang dilakukan apa? Bangun tidur. Semuanya bangun tidurnya terlambat apa sudah sesuai dengan harapan tadi? Sudah sesuai dengan harapan. Setelah bangun tidur apa yang dilakukan? Ada yang tidak salah subuh? Tidak ada, semua salah subuh. Lalu setelah beribadah apa yang dilakukan? Mandi. Terus setelah mandi? Sarapan. Aku berpakaian dulu ya, berpakaian. Jangan sampai tidak berpakaian itu sarapan ya. Terus sarapan, setelah itu apa? Setelah sarapan? Berpamitan, berangkat ke sekolah. Urutan-urutan tadi atau langkah-langkah yang kalian lakukan tadi agar apa ya kira-kira? Agar kegiatan ke sekolahnya tidak terlambat. Nah, urutan atau langkah-langkah ini dalam dunia komputer disebut algoritma. Pada hari ini kita akan mempelajari apa ya algoritma itu. Algoritma itu seperti halnya resep masakan ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Jika kita mengikuti langkah-langkah itu, maka masakannya menjadi bagaimana? Enak. Seperti halnya petunjuk arah. Misalnya, jika kita ingin ke Tumpah Lego, dari sini kita berjalan lurus, kemudian ada tanjakan belok, kita bisa belok kiri. Jika kalian tidak mengikuti petunjuk, kira-kira akan bagaimana? Sesat. Nah, kita akan masuk pada materi algoritma. Ya, konsep berpikir komputasional algoritma. Bisa dibaca dari belakang? Bisa. Ya, di sini selamat datang dalam petualangan memahami cara berpikir seperti komputer. Kira-kira kegiatan ini akan menarik apa tidak ya? Menarik. Iya, akan menarik. Karena apa? Ternyata algoritma ini adalah kunci dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuannya untuk apa sih berpikir komputasional ini? Tujuannya untuk apa? Menyelesaikan masalah, ya. Dan anak-anak nanti akan melihat betapa mudahnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini loh, algoritma itu apa ya? Iya, jadi algoritma itu langkah-langkah urutan yang jelas ya. Kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Misalnya membuat kopi, apa lagi? Membuat teh manis. Ada yang lain? Membuat sarapan roti, ya bisa. Dan dapatkah algoritma itu membantu kita?
dasar pemrograman komputer dan juga pengembangan AI ya, kecerdasan artifisial. Kemudian dapat juga melatih logika berpikir, keterampilan berpikir terstruktur yang bermanfaat di semua bidang. Ini tadi contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ada menyiapkan sarapan roti seperti yang dijelaskan Ajis tadi. Langkah yang pertama apa kira-kira Ajis? Menyiapkan roti tawar, terus mengoleskan selai, lalu siap dihidangkan. Kemudian tadi perjalanan menuju sekolah tadi. Siapa ya yang bisa menjelaskan? Aksa silakan. Bangun pagi dulu, terus beribadah, mandi, memakai baju seragam, terus sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Ya, tepuk tangan buat teman. Selanjutnya ini untuk pengetahuan baru bagi kalian, pola berpikir komputasional ada 4 pilar ya. Yang pertama dekomposisi, itu menguraikan, jadi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diatasi. Kemudian ada pengenalan pola, menemukan kesamaan atau tren dalam data atau masalah yang berbeda. Lalu abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Yang keempat algoritma, seperti yang akan kita pelajari hari ini. Apa algoritma tadi? Iya, urutan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Nah, cara membuat algoritma sederhana, ternyata ada caranya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Jika misalkan ini dihubungkan dengan kegiatan kalian di rumah, kira-kira mau membuat algoritma apa ya? Coba diidentifikasi, apa kira-kira? Membuat roti bisa, dan yang lainnya? Membuat figura, buat apa lagi? Apa? Apa? Membuat yang keras, apa? Membuat teh manis, ya. Membuat teh manis, sudah ketemu. Apa yang mau diidentifikasi? Kemudian yang kedua dekomposisi, memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil. Kira-kira apa saja yang langkah-langkahnya kalau membuat teh manis itu? Satu, memasak air, menyiapkan gelas, apa lagi? Angkat gula, terus setelah ketemu langkah-langkah kecilnya, kemudian disusun. Yang pertama apa? Apa? Menyiapkan gelas, bisa. Dan seterusnya sampai tahap akhir hingga teh itu siap disajikan. Setelah tehnya jadi, jangan lupa koreksi dulu. Jangan-jangan yang dimasukkan tadi bukan gula, tiba-tiba garam. Karena kan warnanya sama, jadi harus dikoreksi dulu ya. Nah, ini algoritma dalam coding dan AI. Kemarin apa sih coding, apa sih AI sudah kita jelaskan di pertemuan minggu yang lalu kan. Sekarang kita bahas. Jadi algoritma ini merupakan resep untuk komputer. Jadi tanpa algoritma program tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi untuk codingnya seperti itu. Lalu untuk AI-nya bagaimana? AI menggunakan algoritma ini untuk belajar dari data dan membuat keputusan cerdas seperti mengenali wajah kita. Terus untuk bermain game, ini kesukaan kalian pasti ya? Iya. Ada yang tidak pernah bermain game? Ada. Ada yang sering bermain game? Ada. Jadi ternyata games ini juga memanfaatkan algoritma. Ya. Kemudian ternyata algoritma ini juga penting untuk masa depan. Jadi memahami algoritma adalah kunci untuk menciptakan teknologi masa depan. Ya, nah
Jadi algoritma itu intinya apa ya? Ya, jadi cara berpikir yang memuat langkah demi langkah untuk mencapai suatu tujuan. Lalu kekuatan berpikir komputasional ini kira-kira untuk apa ya? Iya, membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan dengan apa? Dengan pendekatan yang mudah dan terstruktur. Lalu apa ya kira-kira pentingnya keterampilan ini? Ya, sebagai dasar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI di sekolah untuk membuka pintu teknologi yang lebih menarik. Itu. Ya, anak-anak coba berdiri. Kita mau melakukan aktivitas apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Kita akan bermain robot bergerak. Ya, ini sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Minum bore ya. Kelompok 1? Bore. Semangat. Kelompok 2? Bore. Kelompok 3? Bore. Kelompok 7? Ya, petunjuknya begini. Dalam bermain robot bergerak, satu kelompok nanti maju, kemudian menunjuk satu temannya menjadi seorang robot, kemudian diberi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nanti robotnya diberi instruksi ya, diberi petunjuk. Harus maju kah? Harus mundur kah? Atau harus serong kanan kah? Atau harus serong kiri kah? Seperti itu. Kira-kira bisa membayangkan? Bisa. Ya, silakan. Kelompok mana yang mau maju dulu? Silakan maju. Ya, ambil penghapus ini ya. Siapa yang mau robot? Silakan. Di sini penghapusnya. Silakan diberi instruksi. Penghapusnya di sana ya. Ya, terus. Ayo kanan. Ya, tepuk tangan. Jadi ketika Naura tadi memberi instruksinya agak bingung, robotnya juga bingung.
ya instruksinya. Di situ sudah ada clue-nya. Anak-anak bisa mengidentifikasi sendiri ya. Adakah kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya? Ada yang menemukan kesulitan? Tidak. Bagaimana kelompok 1? Sudah apa belum? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? 7? Oh iya, boleh. Apa yang berayas? Kelompok 3. Anak-anak, seperti biasanya nanti jika sudah selesai dipresentasikan ke depan. Coba ini nanti persiapan yang pertama kali maju adalah yang pertama kali selesai. Tadi kelompok berapa? Sudah. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan maju dulu yang lainnya menyimak ya. Maju dulu semua. Ayo semuanya perhatikan temanku yang maju. Ya, siapa yang mau membacakan hasilnya? Siap keras ya. Semuanya perhatikan apakah langkah-langkah temanku ini sudah benar apa belum ya. Yuk, silakan. Langkah-langkah membuat mie instan. 1. Masukkan mie ke dalam 2 gelas air mendidih, kemudian aduk selama 3 menit. 2. Siapkan bumbu, minyak bumbu, dan bubuk cabai di mangkok sambil menunggu mie masak. 3. Tuangkan mie beserta kuahnya ke dalam mangkok yang sudah berisi bumbu. Terakhir, taburkan serbuk atau bawang goreng, lalu mie siap disajikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kira-kira sudah benar kelompok ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik anak-anak, pekerjaan kalian sudah ada beberapa yang sudah benar, namun ada juga beberapa yang masih perlu dibenahi lagi. Tidak apa-apa. Kita coba secara bersama-sama langkah-langkah membuat mie instan. Yang pertama apa? Gini aja, angkat tangan salah satu. Langkah pertama. Siapa? Angkat tangan, langkah pertama. Ya, silakan Aziz. Yang masih belum sesuai ini silakan nanti dibenarkan ya. Semuanya dicek, pekerjaannya dicek. Ya. 1. Masukkan mie ke dalam atau 2 gelas air mendidih, kemudian aduk selama 3 menit. Benar? Adakah yang jawabannya tidak seperti ini? Ada, bisa dibenarkan ya. Jadi langkah pertama adalah masukkan mie ke dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih, kemudian aduk selama 3 menit. Saya ulangi. Yang pertama, masukkan mie ke dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih, kemudian aduk selama 3 menit. Yang kedua, siapkan bumbu, minyak bumbu, dan bumbu cabai di mangkok sambil menunggu mie siap mie masak. Yang ketiga, taburkan mie beserta kuahnya ke dalam mangkok yang sudah berisi bumbu, kemudian aduk sampai rata. Yang terakhir, taburkan bubuk gurih atau bawang goreng, mie siap disajikan. Seperti itu ya. Nah, kali ini Bu Ari punya
masing-masing ya. Ya. Ini misalkan kegiatan pertama apa ya? Bangun tidur. Nah, terus mandi, terus sarapan, terus berangkat ke sekolah. Periksa jawaban. Benar. Gitu. Ya, anak-anak sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita hari ini belajar tentang apa? Materinya tentang apa? Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Terus, mengapa kira-kira algoritma itu penting? Mengapa tadi?